واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنى بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنى بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pelajaran kita di 2 minggu yang lalu, yang mana kemarin kita mengkaji tentang di dalam hukum bagaimana seseorang itu menggantungkan daripada tolak seorang istri. Tentunya di dalam menggantungkan tolak dengan perbuatan dia sendiri atau dengan perbuatannya istri atau juga dengan perbuatannya orang lain, itu tentunya diperbolehkan. Menggantungkan tolak dengan perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain itu diperbolehkan. Dan di dalam menggantungkan tolak itu bisa menggunakan daripada huruf-huruf yang bisa untuk kita menggantungkan daripada tolak. Salah satu daripada huruf-huruf tersebut di dalam bahasa Arab misalnya in itu bisa menjadi daripada huruf-huruf di dalam menggantungkan tolak. In jikalau, wa idza apabila, mata kapan, mahma apa saja, ayu waktin waktu kapan saja, kullama setiap kali, waman fa'alat minkunna kada siapa di antara kamu yang melakukan daripada perbuatan ini, maka saya akan jatuhkan tolak, seperti itu. Wa masyabaha atau yang serupa daripada huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi apa poinnya? Menggantungkan tolak dengan perbuatan sendiri atau dengan perbuatan orang lain itu diperbolehkan. Atau menggantungkan tolak dengan misalnya turun terbenam ataupun munculnya matahari juga diperbolehkan. Apabila matahari ini terbit, maka aku jatuhkan dengan tolak satu misalnya. Itu juga diperbolehkan. Kemudian di dalam huruf-huruf menggantungkan tolak seperti apa yang sudah kita pelajari, itu tentunya ada hukum-hukumnya. Di dalam huruf-huruf untuk menggantungkan tolak itu ada hukum-hukumnya. Karena di setiap huruf itu juga mempunyai daripada arti tersendiri. Apakah di setiap huruf itu memberikan makna yang berulang atau tidak? Apakah di setiap huruf tersebut memberikan hukum yang langsung harus dijawab, yang langsung harus dikerjakan atau tidak?
Maka itulah kajian kita di minggu yang lalu dan insya Allah kajian yang di sekarang malam ini insya Allah. Jadi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, bahwasannya hukum di dalam huruf menggantungkan tolak dari segi syarat jatuhnya tolak tersebut, dari segi apa, fauran wa adamihi, apakah dia harus langsung dilakukan atau tidak, itu dinazamkan oleh salah satu daripada ulama, yang mana mereka menazamkan adawatut ta'liqi fin nafi lil fawri siwa'in wa fit thubuti rawauha litarahi illa ida'in ma'al mali wa syi'ti wa kullama karraruha. Kita ulangi lagi, kita tulis lagi, kita bikin rangka lagi, kita agar bisa cepat paham. Apa yang kita pelajari kemarin, huruf di dalam menggantungkan tolak itu ada in yang memberikan makna jikalau, jika atau jikalau, ada in, ada is, yang memberikan makna apabila in. Ada juga mata, yang memberikan arti kapan. Ada juga mahma, apa saja. Ada juga ayu waktin, kapan saja, atau di waktu kapan saja. Atau juga kullama, yang memberikan waktu setiap kali. Atau juga man fa'alat min kunna kada, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan ini maka dia seperti itu misalnya. Nah, ini adalah huruf-huruf untuk kita menggantungkan tolak kepada sang istri. Kalau kita katakan jika kamu masuk rumah ini, nah ini hurufnya jika. Jika kamu masuk rumah saya cerai. Apabila kamu masuk rumah saya cerai. Kapan kamu masuk rumah ini saya cerai. Mahma, apa saja misalnya yang kamu lakukan daripada perbuatan ini saya ceraikan. Kapan saja, ayu waktin, kapan saja kamu masuk ini rumah atau kapan saja kamu makan misalnya saya cerai. Ulama, setiap kali kamu masuk rumah saya cerai. Man fa'alat minkunna kada, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan misalnya, siapa di antara kalian yang masuk ini rumah atau masuk ini musola saya cerai. Nah, ini semua adalah huruf-huruf untuk si suami menggantungkan tolak kepada seorang istri. Nah, sekarang yang dibahas daripada huruf-huruf semua yang kita lihat ini, di sini akan melahirkan daripada hukum. Yang mana hukum tersebut yang dikaji adalah daripada hukum-hukum itu, yang pertama, apa yang harus dibahas? Apakah huruf tersebut, yang dari sini sampai ini, memberikan makna untuk segera
dilakukan atau tidak. Jadi di setiap huruf yang sudah kita sebutkan tadi perlu dikaji hukumnya. Apakah itu ketika ada orang mengatakan jika kamu masuk, apabila kamu masuk, setiap kali kamu masuk, kapan saja kamu masuk, apakah itu memberikan makna harus segera dilakukan atau tidak? Itu perlu dikaji. Itu pemahaman pertama yang perlu dikaji dalam segi hukumnya. Kemudian yang kedua, yang perlu dikaji daripada hukum yang huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, apakah huruf tersebut memberikan makna yang berulang atau tidak. Itu juga perlu dikaji. Apakah setiap orang ngomong sama bininya, jika kamu masuk ini rumah, apakah arti jika ini setiap kali atau ketika dia satu kali masuk jatuh, dua kali masuk jatuh, tiga kali masuk jatuh tolaknya, atau cukup cuma memberikan makna satu kali saja. Ketika dia sudah masuk maka sumpahnya itu sudah selesai. Apakah seperti itu atau harus berulang? Setiap bininya masuk jatuh tolak satu, masuk rumah ini, habis itu keluar lagi. Besok dia masuk lagi jatuh tolak dua. Besok dia masuk lagi, jatuh lagi tolak tiga. Atau kalau sekiranya bininya cuma masuk satu kali, maka sumpah ataupun menggantungkan tolak itu sudah terhapus. Misal suami bilang sama bini, jika kamu masuk musola ini saya ceraikan. Masuk bininya sekali. Nah, apakah dengan masuk sekali itu yang si suami yang menggantungkan tolak itu, omongan suami itu sudah terhapuskan atau tidak? Itu maksudnya seperti itu. Maka dari yang kita sebutkan huruf-huruf ini, kita mau cari hukumnya. Yang mau kita cari, yang mau kita pelajari hukumnya. Apakah setiap daripada huruf ini memberikan makna harus segera dilakukan atau tidak? Seperti itu. Maka di sini seperti yang sudah kita kaji juga di minggu yang lalu, An-Nadim, seorang daripada ulama yang membuat daripada syair tentang hukum ini, beliau mengatakan adawatut ta'liqi fin nafi lil fawri, huruf-huruf ta'liq atau huruf-huruf yang digunakan untuk menggantungkan tolak kepada si istri, fin nafi, jika huruf tersebut disandingkan dengan kalimat tidak atau memberikan makna tidak, ilam taf'ali kada, jika kamu tidak, jika kamu tidak melakukan ini, apabila dia di dalam masuknya di dalam kalimat yang memberikan makna tidak, maka hukum daripada huruf-huruf yang di atas itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Wa bin thubuti rawawha litarahi, akan tetapi jikalau huruf yang disebutkan ini masuk ke dalam kalimat yang tidak memberikan arti tidak, maksudnya yang tidak memberikan arti tidak, misalnya apa? Misalnya dia ngomong jika kamu masuk, nggak ada kata tidak di situ. Jika kamu masuk, kalau tadi apa? Jika kamu tidak masuk. Tapi sekarang tidak ada kan arti tidak, nggak ada. Dia katakan jika kamu masuk ini rumah, maka apabila dia masuk ke dalam kalimat yang seperti itu yang tidak memberikan arti tidak, maka huruf-huruf yang di atas ini hukumnya itu tidak harus segera untuk dilakukan. Nanti kita baca lagi. Illa
in ma'al mali wa syi'ti. Kecuali huruf in atau jika ini dan huruf iza. Huruf in dan huruf iza dia bisa memberikan hukum yang harus segera dilakukan, akan tetapi syaratnya harus disandingkan dengan dua sifat. Yang pertama apa? Al-mal. Harus ada unsur hartanya di situ. Kedua apa? Syi'ti. Unsur apa? Maunya. Jika kamu mau. Kamu mau. Nah, apabila dua huruf ini disandingkan dengan kalimat ada hartanya atau yang menyangkut khusus tujuan si istri, jika kamu mau, maka ini harus disegera. Wa kullama karraruha, dan kullama huruf yang memberikan makna setiap kali, karraruha maka itu memberikan hukum yang berulang. Kullama tadi setiap kali apa memberikan hukumnya apa? Berulang. Jadi ketika suami katakan setiap kali kamu masuk ini rumah, jadi pas dia pertama kali masuk jatuh tolak, nggak terhapus tuh, omongannya nggak bisa dicabut lagi, nggak terhapus. Pas itu besoknya istrinya masuk rumah lagi, jatuh lagi tolak. Istrinya masuk rumah lagi, jatuh lagi tolak. Tolak itu cuma ada 3, maka jatah dia masuk 3 kali. Kalau dia udah masuk itu 3 kali sudah. Itu namanya tolak 3, langsung tolak 3. Kemudian kita baca syarahnya. Wal makna, apa arti daripada bait yang di atas atau syair yang di atas? Anna adawat ta'liqi idza dakhalat ala nafin, bahwasannya huruf-huruf di dalam menggantungkan tolak apabila masuk kepada kalimat yang memberikan arti tidak. Kaqaulihi, seperti ucapannya, idza lam taf'ali kaza, apabila kamu tidak melakukan ini, ya kan? Memberikan arti tidak. Apabila kamu tidak melakukan ini, wa mata lam taf'ali kaza, dan kapan kamu tidak melakukan ini, fa anti talikun, maka kamu saya ceraikan. Ingat, setiap daripada iza, mata, mahma, ayu waktin, kullama, man fa'alat min kunna kaza, huruf-huruf yang kita dari iza ini apabila kemasukan kepada kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya itu harus disegerakan. Bagaimana maksud daripada segera ini apa? Maksud daripada segera ini apa? Atau masa daripada segera ini seperti apa sih? Pengertian daripada segera disebutkan. Apa kata beliau? Famata mado ba'da talaffuzihi bima dzukira zamanun yumkinuha an taf'ala fihi dzalikal fi'la al-mu'allaqa 'alaihi wa lam taf'alhu talaqat. Apa maksud segera? Famata, maka kapan, ba'da talaffuzihi, setelah dia lafazkan daripada apa yang dia lafazkan dalam menggantungkan istrinya tadi, zamanun yumkinuha an taf'ala fihi dzalikal fi'l al-mu'allaq, waktu atau masa yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan daripada pekerjaan yang digantungkan oleh suaminya tadi, tapi dia tidak lakukan, maka tolak itu jatuh. Misalnya suaminya bilang, kalau kamu tidak masuk musola saya cerai. Suaminya bilang apa? Suaminya bilang jam 19.25. Suaminya bilang jam 19.25. Kalau kamu tidak masuk ini musola saya ceraikan, kata suaminya. Si istri
untuk dia masuk ke musola ini, untuk dia nempuh musola ini dari waktu selesai suaminya mengucapkan tadi, itu mungkin 5 menit dia bisa masuk musola, tapi nggak dia lakukan, maka tolak itu ya. Itu maksudnya harus disegera. Harus disegerakan. Anda ulangi lagi. Huruf-huruf menggantungkan tolak dari iza. Ini innya nggak usah dibahas dulu. Ini nggak usah dimasukkan. Jika ini nggak usah dimasukkan. Dari iza apabila sampai ke sana. Apabila semua ini, apabila semua ini masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan. Contohnya apa? Apa maksud kalau dia masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak? Misal, iza apabila. Contohnya apa? Suaminya bilang, apabila kamu tidak, apabila kamu tidak masuk, misalnya masjid, maka kamu saya talak. Nah, ini contohnya. Contohnya, apabila kamu tidak memberikan arti tidak dari iza. Hurufnya apa? Huruf dari iza. Iza mata mahma dari waktin kullama manfa'alat bin kunna kada. Apabila dia masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan. Harus disegerakan. Illa in. Nah, makanya nggak usah kita masukkan in di sini. Kecuali in. Kalau in seperti yang kita pelajari kemarin, kalau hurufnya jika itu apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, itu hukumnya tidak harus disegerakan. Tidak harus disegerakan. Seperti apa? Fa innaha la taqdadil fawriyah. Karena in tidak dituntut untuk harus disegerakan. Kalau qala seperti apa? Kalau seorang suami katakan illam tadkhulid dara fa anti talik, jika kamu tidak masuk rumah, maka kamu saya ceraikan. Maka bagaimana? Apakah harus disegerakan? Tidak harus disegerakan. Walaupun dia masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak. Jadi tidak harus disegerakan. Lam tadluk dimudi dzalika zaman. Maka tidak diceraikan itu istri dengan berlalunya waktu tersebut. Wa inna ma tadluku bil ya'si min dukhulid dar. Maka sesungguhnya seorang istri tadi bisa jatuh tolaknya apabila seorang istri sudah merasa dia putus asa, tidak bisa lagi masuk itu rumah. Seperti misalnya rumah itu hancur atau matinya salah satu daripada suami istri tadi. Seperti itu. Sekali lagi, huruf in atau jika apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Sekali lagi, hukumnya tidak harus disegerakan. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf yang lain dari ida, dari apabila, dari ida tadi, atau apabila sampai ke sana, apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan kecuali huruf in atau huruf jika.
Tidak harus disegerakan, tapi tolak itu tetap bisa jatuh apabila seorang istri sudah merasa putus asa bahwasannya dia sudah tidak bisa masuk lagi itu rumah. Jadi seorang suami kan bilang, jika kamu tidak masuk rumah, maka bagaimana hukumnya? Tidak harus disegerakan. Tapi apakah tolak itu bisa jatuh? Bisa. Kapan tolak itu bisa jatuh? Ketika seorang istri sudah putus asa, anak nggak bisa masuk ke rumah. Kenapa nggak bisa masuk rumah? Hancur rumahnya. Rumahnya hancur. Maka dengan rumahnya itu hancur, maka tolak seorang istri dari apa yang digantungkan suaminya itu tolaknya jatuh. Seperti itu. Wala yahsul ya'su illa bin hijamid dari aw mauti ahadiz zawjain, dan tidaklah dapat daripada keputusasaan tadi kecuali dengan hancurnya itu rumah atau matinya salah satu daripada suami. Itu hukum pertama. Ingat, hukum pertama kita lagi bahas sekarang tentang huruf-huruf menggantungkan tolak. Maka hukum yang pertama apa? Ini. Apabila huruf-huruf yang menggantungkan tolak masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan. Itu hukum pertama. Apabila huruf-huruf tadi yang kita sebutkan masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan kecuali huruf in. Kecuali huruf in atau jika. Tidak harus disegerakan. Tidak harus disegerakan. Kemudian pembahasan yang kedua, apabila huruf-huruf yang kita sebutkan di atas ini masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, apabila huruf-huruf yang kita sebut di atas dia masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Kalau ini kan kalimatnya dia memberikan arti tidak. Tapi ini dia masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Seperti apa contohnya? Apabila kamu masuk. Kalau ini kan tadi apa? Apabila kamu tidak masuk. Tapi ini beda. Apabila kamu masuk. Yang pertama dia memberikan arti tidak, ada arti nafinya. Tapi yang pertama, yang kedua itu nggak ada, nafinya nggak ada. Dia ngomong apabila kamu masuk. Nah, huruf-huruf yang kita sebutkan di atas ini, apabila masuk tadi ke kalimat yang memberikan arti, yang masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak ini, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Contohnya apa? Apabila kamu masuk, jika kamu masuk, kapan saja kamu masuk, setiap kali kamu masuk, maka itu tidak harus disegerakan. Jadi beda di dalam kita menafikan itu perbuatan atau kita tidak menafikan perbuatan tersebut. Jadi hukumnya beda. Jadi memang kita harus tahu ini, harus
tahu, karena kalau misalnya kita terucap daripada ini, misalnya apabila kamu tidak masuk, kalau kita terucapnya itu, sedangkan istri dan nggak lakukan perbuatan itu, maka tadi, tolaknya tidak jatuh. Kalau kita nggak tahu hukumnya, bagaimana? Maka penting kita mempelajari tentang huruf-huruf di dalam menjatuhkan tolak. Walaupun ini agak rumit mungkin dengan pemahaman inti yang baru mengenal tentang hukum-hukum pernikahan, tapi ini penting sekali karena ini memang hal-hal yang mungkin sudah lumrah atau biasa dikeluarkan daripada mulut-mulut baik itu seorang suami ataupun seorang istri. Karena mungkin ketika seseorang itu marah atau lagi ada pertikaian rumah tangga, maka terkadang inilah yang sering diucapkan, awas, kalau tahu ngomong lagi sama dia, kadang nggak ngomong itu, kadang ada yang terucap seperti itu, baik dia dalam keadaan sadar atau tidak sadar, marah atau tidak marah, emosi atau tidak, itu terkadang terucap, padahal dia mau melarang biasa saja, dia mau larang bininya biasa saja, tapi dia mengucapkan seperti itu. Maka yang penting sekali kita mengetahui tentang hukum-hukum yang seperti ini. Setidaknya bisa menjadi benteng untuk diri sendiri, atau bisa menjadi daripada wawasan kita untuk memberikan daripada ilmu kepada orang-orang sekitar. Karena mungkin terkadang kita ini mempunyai teman yang dekat, yang mungkin dia untuk datang kepada salah satu ustaz, dia malu, tapi dia curhatnya karena temannya sendiri. Maka ketika kita sudah tahu hukum ini, maka insya Allah bisa kita beberkan, kita jelaskan kepada mereka. Jadi sekali lagi poinnya apa di dalam huruf-huruf yang menggantungkan tolak ini? Poin yang pertama, apabila huruf yang di atas tadi selain jika, dari apabila sampai ke sana, ketika mereka ini masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan. Apa arti disegerakan? Jika selesai suami itu ngomong, waktunya seorang istri untuk datang ke masjid ini 5 menit dan dia tidak lakukan, maka tolak itu jatuh. Tolak itu jatuh. Kecuali huruf jika ini apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Tapi bukan arti tidak harus disegerakan maka tolaknya nggak jatuh. Enggak, tolaknya juga bisa jatuh. Kapan tolaknya bisa jatuh? Ketika seorang istri merasa putus asa bahwasanya dia sudah tidak bisa melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh suami. Seperti masuk rumah atau suaminya menggantungkannya seperti apa gitu dan tidak bisa dia lakukan lagi, maka tolaknya itu jatuh. Kemudian yang kedua, ketika huruf-huruf yang di atas ini masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Apa maksudnya yang tidak memberikan arti tidak? Contohnya apabila kamu masuk. Kalau tadi ini dia bilang apabila kamu tidak masuk, tapi ini apabila kamu masuk. Ini kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Maka hukum huruf-huruf yang di atas ini tidak harus disegerakan, nggak harus. Terserah dia mau dia ngerjain kapan. Kalau saya bilang apabila kamu masuk musola, dia nggak masuk. Besok dia nggak masuk, lusa dia nggak masuk, setahun dia nggak masuk, 10 tahun dia nggak masuk. Terserah. Nggak harus disegerakan. Selagi dia nggak masuk ini musola atau ini rumah, maka tolaknya nggak jatuh. Tolaknya nggak jatuh. Beda seperti yang di atas. Yang di atas ini apabila dia tidak masuk masjid, jatuh tolaknya. Beda kan? Beda seperti yang di atas, beda. Karena kita harus tahu apa yang kita ucapkan, percakapan kita kepada seorang istri itu kita harus tahu, karena disitulah letaknya suatu hukum. Kalimat tidak atau tidak itu memberikan hukum yang berbeda. Di dalam nafi atau musbat, menafikan suatu perbuatan atau tidak itu memberikan arti hukum yang berbeda.
Maka kita harus tahu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang bertanya atau tidak sebelum kita bahas yang lain. Sampai sini kira-kira. Jul, paham nggak kira-kira Jul? Intinya kalimat tidak itu apabila di situ ada omongan tidaknya. Apabila kamu tidak. Nah, apabila udah masuk iza itu kan apabila itu kan huruf. Apabila huruf itu udah masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka sudah berarti itu harus disegerakan. Kecuali huruf in, kecuali huruf jika. Kalau jika itu nggak harus disegerakan. Pokoknya kalau udah ada omongan apabila kamu tidak masuk, jika kamu tidak masuk, itu beda lagi. Apabila kamu tidak masuk atau kapan kamu tidak masuk ini masjid, maka bininya harus cepat-cepat dia masuk ke masjid. Kalau dia tidak masuk ke masjid, maka bininya itu dijatuhkan tolak. Itu yang pertama. Poin yang kedua tadi, huruf yang di atas ini apabila masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Apabila kamu masuk musola, apabila kamu masuk masjid, apabila kamu berjualan, apabila kamu keluar rumah, apabila kamu sholat, misalnya, misal perbuatan kan, perbuatan apa saja, maka seorang istri tidak harus menyegerakan apa yang dilakukan orang tua, apa yang dikatakan oleh tua, terserah. Malahan kalau dia kerjakan, maka tolaknya jatuh. Ya kan berbeda seperti yang di pertama tadi. Yang pertama kalau dia nggak lakukan, tolaknya malah jatuh. Yang kedua kalau dia lakukan, tolaknya malah jatuh. Itu beda. Ya kan? Apabila kamu tidak masuk, nah, berarti dia harus masuk. Berarti dia harus masuk. Makanya harus disegerakan karena dia harus masuk tadi. Beda sama yang kedua. Kalau yang kedua, apabila kamu masuk, berarti kalau dia masuk, tolaknya enggak jatuh. Makanya tidak harus disegerakan. Yang pertama harus disegerakan, yang kedua tidak harus disegerakan. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali huruf iza dan huruf in, jika disebutkan berbarengan dengan al-mal, harta, atau disebutkan berbarengan dengan ikti, atau ciktu bisa juga, jika kamu mau, maka hukumnya harus disegerakan. Bagaimana? Misalnya, kita baca dulu, bahasa Arabnya wa amma idza dakhalat adawatu ta'liqi ala mutbatin, dan apabila huruf-huruf ta'liq masuk kepada kalimat yang tidak memberikan arti tidak, seperti ucapannya in kallamti Zaidan, apabila kamu berkata dengan Zaid, au in dakhalti dara, apabila kamu masuk rumah, au mata amilti kaza, atau kapan kamu melakukan perbuatan ini, wa nahwahu, dan selainnya, famata waqa'a dzalikal fi'lu al-mu'allaqu alaihi talagat. Maka ketika perbuatan yang digantungkan oleh suami tersebut dilakukan oleh seorang istri, maka tolaknya itu jatuh. Tadi ini yang kedua, ini ada cuma baca ini lagi yang kedua tadi. Apabila tadi huruf-huruf di atas masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, seperti tadi contohnya apa? Apabila kamu berbicara dengan Zaid, suaminya melarang bininya untuk berbicara dengan orang namanya Zaid. Suaminya bilang, apabila kamu berbicara dengan Zaid, apabila kamu masuk rumah, atau kapan kamu melakukan perbuatan ini, maka kamu saya cerai, kata suaminya. Maka bininya ngomong sama Zaid, atau bininya masuk rumah, atau bininya melakukan perbuatan yang digantungkan oleh suaminya, maka tolaknya itu langsung jatuh.
jatuh, tapi tidak harus disegerakan. Tidak harus disegerakan. Nah, itu illa fit ta'liqi bi in au idza ma'al mali au labli syi'ti khitaban fa innaha tushtaratul fawriyatu fi dzalika, kecuali di dalam menggantungkan dengan menggunakan huruf in jika atau menggunakan huruf idza apabila disertakan dengan harta. Disertakan dengan harta. Nih, coba. Contohnya apa tadi disebut ini kitab? In domin tilih bikada. In domin tilih bikada fa anti qalikun. Jika kamu di situ ente artinya apa? Memberikan atau apa? Enaknya. Jika kamu memberi saya uang, jika kamu memberikan saya uang 1 juta misalnya, maka kamu saya cerai. Ya, maka kamu saya cerai. Ini huruf, jika ini huruf, jika ini huruf di dalam menggantungkan tolak, masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Jika ini huruf masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, seharusnya hukumnya apa? Seharusnya hukumnya tidak harus disegerakan. Tapi ini kenapa dikecualikan? Kenapa? Karena apa? Karena huruf jika ini masuk atau diucapkan dibarengi dengan harta. Dibarengi dengan harta. Apa yang dia katakan? Jika kamu memberikan saya uang 1 juta, maka kamu saya cerai. Jika kamu memberikan saya uang 1 juta, maka kamu saya cerai. Maka apa hukumnya? Harus disegerakan. Kalau memang bininya mau diceraikan sama suaminya, bininya harus cepat ngasih duit 1 juta. Harus cepat ngasih duit 1 juta. Atau contoh lagi, au idza abra'tini min kada fa anti taliqun. Atau apabila kamu membebaskan aku dari ini, misalnya, membebaskan aku dari uang ini, membebaskan aku dari apa, misalnya dari uang, fa anti taliqun, maka kamu saya ceraikan. Fa in dominat lahu bima dzikir au abra'athu bil hali talaqat. Maka tadi apabila seorang istri memberikan uang kepada suaminya atau membebaskan hutang suaminya tadi secara segera, maka tolak itu jatuh. Maka tolak itu jatuh. Ana ulangi lagi. Ana ulangi lagi. Ana kembalikan ke poin yang kedua ini. Anda kembalikan ke poin yang kedua. Lihat lagi, coba huruf-huruf yang di atas dari in, iza, mata, mahma, ayu waktin, kullama, manfaalat min kunna kada, dari jika, apabila, kapan, apa saja, kapan saja, setiap kali. Huruf-huruf yang disebutkan di atas apabila masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak. Contohnya apa? Jika kamu masuk, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak harus disegera, tidak segera. Nggak harus bininya masuk langsung, nggak harus. Itu hukum yang belum dikecualikan. Tapi di dalam hukum yang kedua ini ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya di dalam huruf jika sama di dalam huruf apabila.
Kalau huruf jika ini disebutkan berbarengan dengan harta atau disebutkan berbarengan dengan kalimat jika kamu mau, maka hukumnya harus disegerakan. Udah simple. Simple. Maka hukumnya harus disegerakan. Jika kamu memberikan saya uang, jika kamu mau, kamu saya cerai. Bininya bilang, situ saya mau, udah cerai. Tapi ucapan tersebut harus dia segerakan, harus dapat yang ngomongnya. Maksud daripada segera dalam hal ini apa? Ya tergantung, kita lihat situasi aja, kita lihat sikon. Pikirannya si bini itu bisa ngomong itu berapa lama sih nunggunya? Nunggu bini ngomong bisa, ya saya mau. Nunggu bini ngambil duit, ngasih duit 1 juta itu kapan sih gitu? Tinggal kita lihat kondisi masing-masing lah. Kalau dalam bahasa Arab dia di dalam hurufnya kebiasaan, kebiasaannya. Sampai sini kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Sampai sini kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Suaminya punya mobil, kira-kira jatuh nggak tolak? Suaminya punya apa? Punya penyakit was-was. Was-wasnya seperti apa misalnya? Seandainya kamu ada menanti ya, ada kamu tidak menanti, kayak tolak. Kira-kira si istri yang pergi kembali itu, kira-kira pas waktu ya, pas waktu. Belum ada. Tapi si suami nggak ragu kok. Si istri sama apa? Nanti itu jatuh. Tidak. Ya, kira-kira memang sudah apa namanya was-was itu kan nggak bisa memberikan satu hukum gitu. Kalau dia was-was dia tinggal datang aja, dia tanya gitu aja. Atau dia mantapkan hatinya kan sekiranya dia sudah ini. Tapi kan tidak bisa memberikan hukum bahwasannya dengan was-wasnya dia itu bininya jatuh tolak enggak. Selagi bininya memang sudah sesuai dia menegakkan apa yang disuruh sama suaminya, atau menegakkan perbuatan yang digantung sama suaminya tadi dilakukan sama istrinya, waktunya sudah sesuai, tidak apa-apa. Was-was itu penyakit gitu. Was-was itu penyakit. Kemudian di sini disebutkan wa in madha zamanun ba'da ta'liqi fil hadirati wa ba'da ilmiha bit ta'liqi in kanat ghaibatan yumkinuha fihi an taf'ala falam taf'al lam tadruq. Jadi ingat ini pembahasan di sini. Apa maksudnya wa in madha zamanun? Maka jika berlalu daripada waktu ba'da ta'liqi bil hadir, setelah suami itu menggantungkan tolaknya bagi seorang istri yang hadir. Karena di dalam menggantungkan tolak ataupun di dalam menceraikan ataupun merujuk, istrinya itu nggak harus hadir di tempat kamu, nggak harus hadir di tempat. Misalnya suaminya bilang, ada orang bilang samanya di dia, nanti ceraikan ini, misalnya, nggak harus bininya tak, nggak harus bininya apa namanya hadir di tempat itu nggak harus. Tapi tolaknya tetap jatuh, menggantungkan dengan perbuatan itu juga tetap jatuh. Nah, misalnya suaminya ngomong, di hadapan istrinya langsung, suaminya katakan kepada istrinya, jika kamu memberikan saya uang, maka kamu saya ceraikan. Atau suaminya bilang ini ucapan dan istrinya pada saat itu nggak ada. Misalnya suaminya bilang sama ya jika dia memberikan saya uang, atau jika dia membayarkan hutang saya, atau jika dia mau, maka dia saya ceraikan. Jadi nggak harus istrinya ada di tempat itu atau tidak. Yang penting apa? Istri yang tidak hadir tadi dia tahu bahwasannya suaminya sudah mengucapkan daripada menggantungkan tolak di dalam perbuatan yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh seorang istri. Maka ketika istri yang tidak hadir tadi, akan tapi dia tahu, atau istri yang hadir tadi, hingga yumkinu abihi an taf'al falam taf'al, yang mana
waktu yang berlalu tadi memungkinkan untuk dia melakukan daripada perbuatan ini, tapi dia tidak lakukan, maka tolaknya itu tidak jatuh. Misalnya suami bilang, jika kamu membebaskan hutang saya, maka kamu saya kirim. Bininya setelah suaminya lakukan itu, dia ada waktu yang mungkin untuk dia bayar hutang, bebas hutangnya, tapi nggak tahu nama istrinya. Maka bagaimana? Tolaknya nggak jatuh. Tolaknya nggak jatuh. Kalau misalnya langsung dia kasih, dia tolaknya jatuh. Seperti itu. Lam tatlub wa mithlu dzalika law allaqa bi'in aw idah ma'a qawlihi syi'ti, sama saja ini. Ka qawlihi in syi'ti talaqa fa anti talikun aw idza syi'ti talaqa fa anti talikun fa innaha tushtaratul fawriyatu aidan. Fa in qalat halan syi'tu at-talaqa wa illa hala. Maka jika seorang suami katakan sama istri, kata suaminya, jika kamu mau, kamu saya ceraikan. Istrinya langsung bilang, situ saya mau. Maka tolaknya jatuh. Tapi kalau istrinya nggak ada apa-apa di sini, atau dia bilang saya nggak mau, ya sudah, tolaknya nggak jatuh. Seperti itu lah. Nah, lihat lagi. Sampai sini dulu lah, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, ngomong. Ana kembalikan lagi, ana ringkas lagi. Lihat sekali lagi ana jelaskan terakhir. Huruf menggantungkan tolak. Itu yang harus kita cari di dalam huruf tersebut yang sudah kita sebutkan di atas ini, hukum-hukumnya. Apakah huruf ini memberikan hukum harus disegerakan atau tidak? Ataukah huruf yang kita sebutkan di atas ini memberikan arti yang berulang atau tidak? Maka perinciannya seperti apa? Satu poin pertama. Apabila huruf yang di atas ini, apabila huruf yang di atas ini masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan. Apa maksudnya huruf ini masuk kepada kalimat yang memberikan arti tidak? Contohnya, apabila kamu tidak, di sini ada kalimat tidak. Apabila kamu tidak masuk masjid, apabila kamu tidak masuk rumah, apabila kamu tidak mandi misalnya, apabila kamu tidak apa? Apabila kamu tidak masuk masjid, maka kamu saya tolak. Maka hukumnya apa tadi? Harus disegerakan kecuali huruf in. Huruf jika tidak harus disegerakan. Huruf in, huruf jika apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, jika kamu tidak masuk, maka tidak harus disegerakan untuk dilakukan oleh seorang istri. Tapi apakah mungkin tolak itu jatuh? Mungkin. Apa tadi? Tolak itu bisa jatuh ketika seorang istri merasa putus asa bahwasannya dia sudah tidak bisa melakukan apa yang digantungkan oleh seorang suami. Suami menggantungkan dia dengan masuk rumah. Seorang istri tidak putus asa, tidak bisa masuk rumah lagi. Kenapa? Karena rumahnya sudah hancur misalnya. Udah. Maka tolaknya itu jatuh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, huruf yang kita sebutkan di atas ini, apabila masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, ya dok. Apabila huruf yang kita sebutkan di atas tadi masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Apabila kamu masuk, apabila kamu keluar, apabila kamu lakukan ini, maka tidak harus disegerakan. Dari semua ini, apabila masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak harus disegerakan. Dari semua ini, dari in sampai ke sana. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya di dalam huruf iza atau in, jika ataupun apabila. Apabila huruf ini disandingkan dengan harta atau disandingkan dengan kamu mau, maka dia memberikan hukum harus disegerakan untuk kita lakukan. Jika kamu bayar hutang saya,
jika kamu berikan saya uang. Jika kamu mau, kamu saya beri. Maka itu harus disegerakan, harus cepat dijawab sama seorang istri. Apabila seorang istri tidak katakan iya, atau tidak katakan saya mau, atau tidak memberikan uang kepada suaminya, maka tolak itu tidak ada. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya, pengecualiannya itu cuma 2 huruf. Pengecualiannya itu cuma 2 huruf. Di huruf idzah sama di huruf in. Maka apabila terjadi kalimat yang sama dengan huruf yang berbeda, maka hukumnya tidak sama. Misalnya, nih, dia katakan, jika kamu berikan saya, jika kamu mau. Jika kamu mau. Ini jika, ini huruf in masuk ke kalimat syi'ti, atau kalimatnya kamu mau. Maka hukumnya apa? Harus disegera. Tapi kalau yang masuknya atau yang dia sebut hurufnya bukan jika, tapi hurufnya kapan. Dia ngomong, kapan kamu mau? Bukan jika kamu mau, tapi dia ngomongnya kapan kamu mau. Maka bagaimana? Apakah harus disegerakan? Enggak harus, enggak harus disegerakan. Kapan saja bininya ngomong, situ saya mau, tolaknya jatuh. Habis 10 tahun bininya ngomong, saya mau, jatuh. Tapi nunggu waktu 10 tahun atau nunggu bininya sampai tua, sampai dia sudah bosan bener sama suaminya, baru dia ngomong, saya mau. Lah habis dulu duitnya, tangannya sertifikatin beda nama, mobil udah dapet, ini semua baru saya mau. Ya kan? Seperti itu. Jadi harus dipahami, harus dipahami seperti itu. Jadi apabila semua huruf ini masuk ke kalimat yang tidak memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan, pengecualiannya di dalam huruf tidak atau in. Apabila dibarengi dengan hatta atau kalimat kamu mau, maka hukumnya harus disegerakan. Pengecualiannya cuma di sini. Tidak di dalam huruf-huruf yang lain. Kalau sekiranya di huruf yang lain, walaupun dibarengi dengan hatta atau dibarengi dengan kamu mau, maka tidak harus disegera, tidak harus disegera. Selesai. Ada pertanyaan nggak?